Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. How are you today? Alhamdulillah, Miss Vivi fine too. Hari ini kita akan belajar agama Islam bab 11 tentang tata cara bersuci. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Get ready. Sikap berdoa, siap. Let's pray before study together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Langsung saja kita ke pelajaran tentang tata cara bersuci. Bersuci sebelum beribadah. Jadi sebelum beribadah, sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu. Suci artinya bersih. Sebelum beribadah kepada Allah, kita harus bersuci terlebih dahulu. Bersuci disebut juga toharoh. Badan, pakaian, tempat tinggal kita harus bersih dari kotoran dan najis. Kotoran manusia, air kencing, kotoran hewan, darah, bangkai, serta nanah adalah termasuk najis. Najis pada badan dan pakaian kita serta tempat untuk ibadah harus segera dibersihkan sebelum kita sholat. Jadi kita harus membersihkan pakaian kita, badan kita, serta tempat yang akan digunakan untuk beribadah sebelum kita melaksanakan sholat. Menunjukkan perilaku bersih. Sebagai seorang muslim, kita harus hidup bersih. Setiap pagi dan sore mandi memakai sabun, menggosok gigi, lalu berganti pakaian. Dan setelah bermain di luar rumah, tidak lupa untuk mencuci tangan dan kaki, serta merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, menyapu lantai dan halaman, dan membuang sampah pada tempatnya. Hidup bersih sangatlah penting karena itu ajaran agama, seperti hadis an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Karena Allah suka anak yang bersih dan Allah tidak suka dengan anak yang kotor. Tata cara bersuci. Najis dan kotoran dibersihkan dengan air bersih. Jika tidak ada air, maka bisa dengan tisu, kain, kertas, daun, kayu, serta batu yang bersih. Ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri dari najis atau kotoran. Ada batu, ada tisu, air, daun kering, dan kulit kayu. Najis yang menempel pada badan dibersihkan dengan air lalu dilap dengan kain. Contohnya, kaki yang terkena air kencing dibersihkan dengan air lalu dilap dengan kain. Najis yang melekat pada pakaian dibuang dengan tisu, lalu pakaian dicuci dengan sabun, kemudian dibilas dengan air bersih. Najis yang melekat pada tempat dapat dibuang dengan kayu atau batu, lalu dibersihkan dengan air atau dipel dengan kain basah yang bersih dan suci. Bersuci harus menggunakan air yang suci. Air yang suci yaitu air embun, air hujan, air salju, air mata air, air sumur, air laut, dan air sungai. Itu adalah air-air yang dapat digunakan untuk bersuci ya. Ada air embun, air hujan, air salju, air mata air, air sumur, air laut, dan air sungai.
Air suci tersebut dapat dijadikan sebagai alat bersuci. Air kotor dan berbau termasuk air najis. Air tercemar bangkai atau darah juga termasuk air najis. Air najis tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci. Jadi air yang kotor atau air yang terkena najis tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Serta kain dan tisu yang terkena kotoran termasuk benda najis. Benda najis tidak boleh dipakai untuk bersuci, dan kain serta tisu yang kotor juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sekarang kita akan belajar tentang tata cara bersuci, yaitu menyucikan badan atau membersihkan badan dari najis atau kotoran. Dubur setelah buang air besar pasti terkena najis atau kotoran. Sucikanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih, kemudian gosoklah dengan jari tangan kiri. Jadi kalau kita mau membersihkan dubur setelah buang air besar menggunakan tangan kiri. Cucilah hingga bersih tuntas dan pakailah sabun agar lebih harum ya. Jadi setelah itu kita menyucinya dengan sabun agar lebih harum dan bersih. Kubul setelah buang air kecil pasti terkena najis atau air kencing. Sucikanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih. Cucilah dengan tangan kiri, cucilah dengan bersih tuntas. Jadi kita juga harus setelah buang air kecil harus membersihkannya dengan tangan kiri dan membersihkan dengan tuntas. Menyucikan badan juga bisa dengan mandi ya. Jadi mandi juga cara untuk menyucikan badan. Menyucikan pakaian atau membersihkan pakaian. Pakaian yang terkena najis atau kotoran, bersihkan atau sucikanlah dengan cara buang kotoran atau najisnya, lalu siramlah dengan air sabun, sikatlah dengan sikat pakaian, lalu siram atau bilas dan air bersih dan suci. Kemudian dijemur hingga kering. Ini adalah tata cara membersihkan pakaian dari najis atau kotoran. Menyucikan tempat atau membersihkan tempat dari kotoran atau najis. Lantai yang terkena najis atau kotoran dibersihkan atau disucikan dengan cara buang kotoran terlebih dahulu menggunakan sapu atau papan kayu, lalu bersihkan lantai dengan lap atau kain basah. Lap hingga bersih, pakailah cairan pel agar lebih bersih dan wangi ya. Jadi ini adalah cara untuk menyucikan tempat ya. Jadi kita bisa dengan cara mengepelnya dengan cairan pel hingga bersih dan wangi. Menyucikan barang. Piring, gelas, sendok, dan garpu akan kotor setelah dipakai makan. Cara membersihkannya dengan cara buanglah sisa makanan terlebih dahulu, lalu gunakan sabun atau spons untuk membersihkannya, lalu bilas hingga bersih menggunakan air, lalu keringkan dengan lap ya. Ini adalah tata cara menyucikan barang. Jadi piring, gelas, sendok atau garpu yang sudah kita pakai makan, kita bersihkan dengan cara mencuci piringnya dengan sabun dan spons hingga bersih, lalu dibilas menggunakan air yang bersih, lalu dikeringkan. Oke teman-teman, sampai sini insya Allah sudah paham semua. Oke, Miss Sivi akhiri. Terima kasih banyak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Oke, Miss Sivi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.